Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari Tadris Matematika 3E. NIM 126204201063. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai matematika dalam pembelajaran dan tokoh-tokoh matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pokok pembahasan pada video kali ini ada dua, yaitu yang pertama sejarah matematika dalam pembelajaran, yang kedua kita akan membahas mengenai 12 tokoh-tokoh dalam matematika. Yang pertama, sejarah pembelajaran matematika. Sejarah matematika memiliki peran yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika. Menurut Vaumfeld menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Yang kedua, antusiasme. Yang ketiga ada skills atau keterampilan. Nah, dalam hal ini John Vaumfeld memperinci, menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas. Di antaranya ada menyebutkan dan menceritakan tentang matematikawan, menyediakan pengantar sejarah konsep-konsep baru, memacu siswa memahami masalah sejarah yang mana konsep yang dipelajari adalah jawabannya. Selanjutnya, memberi tugas, melengkapi latihan, aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. Ada memacu kreasi dengan poster dengan topik sejarah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh matematika. Sejarah matematika berdasarkan tokoh matematika dan topik matematika sekolah. Yang pertama ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Turki, dan mendirikan sebuah perguruan yang kita sebut dengan perguruan Pythagoras. Dasar dari perguruan Pythagoras ini adalah bilangan yang mengatur sesuatu. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras ada teorema Pythagoras dan konversinya. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara itu, Theaetetus menyatakan bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional hanya jika bilangan asli tersebut bukan bentuk kuadrat. Selanjutnya ada Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Euclid dikenal dengan sebutan Bapak Geometri dan pendiri ilmu geometri. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku Elemen terdiri dari 13 buku secara terpisah. Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Dalam buku tersebut, Euclides menyimpulkan teorema-teorema yang sekarang disebut dengan geometri Euclides dari sekumpulan kecil aksioma. Euclides juga menulis karya tentang perspektif, irisan kerucut, geometri bola, teori bilangan, dan pembuktian matematika. Buku lain yang ditulis oleh Euclid adalah Data dan Division. Selanjutnya ada Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai Bapak Integral. Penemuan Archimedes lebih mendekati dari ilmuwan lain, yaitu 223/71 dan 220/70. Beberapa karya Archimedes yaitu The Method, yang banyak menjelaskan metode menemukan teori-teoremanya. Yang kedua ada Quadrature of the Parabola, membusurkan parabola yang berisi 24 dalil. Measurement of the Circle, yang tentang pengukuran lingkaran dengan metode klasik. Dan On Spirals,
tentang spiral yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kita sebut dengan spiral Archimedes. Selanjutnya ada Brahmagupta. Brahmagupta adalah seorang matematikawan dan astronom asal India. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika pada saat itu. Karyanya yang terpenting adalah Brahmasputa Siddhanta dan Kahandakyaka. Dalam Brahmasputa Siddhanta yang terbit pada 628, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Ia juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah untung sebagai bilangan positif dan utang sebagai bilangan negatif. Dalam Kahandakyaka yang terbit pada 665, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama interpolasi Newton-Stirling. Selanjutnya ada Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Kiran, Al-Khwarizm, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 malam atau Baghdad. Gans dalam The Search of Al-Khwarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khwarizmi adalah bapa aljabar. Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar, hisab aljabar wal muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun di barat. Di dalamnya, selain membahas mengenai aljabar, juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Selanjutnya ada Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan Italian yang hidup antara 1170 sampai 1240 Masehi. Ayahnya adalah seorang pedagang. Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya yang berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun melancong, ia akhirnya menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Berikut adalah beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika. Yang pertama, memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Yang kedua, perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Yang ketiga, dalam Liber Quadratum atau The Book of Square, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Yang keempat ada Practica Geometriae, ditulis tahun 1220 dan buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. Yang kelima ada Flossi, tahun 1225. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x pangkat 2 plus x pangkat 3 sama dengan 20. Selanjutnya ada Descartes. Descartes mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Tahun 1623 ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan di Paris. Korespondensi ini meneguhkannya untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Karya terpenting terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar sebagai penghormatan. Kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan koordinat Cartesius atau Cartesian. Selanjutnya ada Pierre Fermat. Pierre Fermat adalah seorang matematikawan asal Prancis. Ia terkenal dengan teorema terakhir Fermat yang ia cetuskan dan buktikan. Ini menjadi perdebatan di antara matematikawan hingga Andrew Wiles membuktikan teoremanya. Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal tahun 1654. Dari sini terungkap idenya mengenai teorema probabilitas. Kini Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Selanjutnya adalah Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Blaise secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Sejak itu, ayahnya memberi Blaise buku elemen dari Euclid. Pascal membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Ia membutuhkan waktu antara 1642 hingga 1645.
Kemudian pada tahun 1663, Pascal menulis Treatise on the Equilibrium of Liquids, di mana ia menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Pada tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut, The Generation of the Sonic Sections. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang yang pertama kali membahas mengenai segitiga Pascal, tetapi tulisannya dalam Treatise of the Arithmetical Triangle amat penting. Selanjutnya adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Lincolnshire, Inggris. Ketertarikan Newton pada matematika dimulai pada 1663 saat ia dibelikan buku astrologi di Cambridge, tetapi ia tidak memahami matematika yang ada di dalamnya. Kemudian pada tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku The Methodus Serierum et Fluxionum yang diterbitkan pada 1736. Dan kemudian pada tahun 1687 Newton menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Prinsip Matematika Filsafat Alam. Kemudian ada Gauss. Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan asal Jerman. Gauss masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik, dan geometri. Kemudian ada hukum kebalikan kuadratik dan teorema bilangan prima. Kemudian pada tahun 1820 Gauss begitu tertarik dengan geodesik. Antara tahun 1820 hingga 1830 Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820 Gauss juga lebih tertarik dengan eksistensi geometri non-Euclidean, namun tidak mempublikasinya. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan Disquisitiones Generalisas Supersafe Curva pada tahun 1828. Kemudian ada Cantor. George Cantor adalah matematikawan asal Jerman. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Pada 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi dan daerah trigonometri yang tidak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai bagian barisan bilangan rasional yang konvergen tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung, countable. Cantor makalahnya yang terpenting dan makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan terbit pada 1895 dan 1897 di Mathematische Annalen tentang aritmatika transfinite. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.